Perkenalkan, nama saya Irfan Prayogo, saya dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan sarana dan prasarana. Jadi pengelolaan sarana dan prasarana itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu analisis perencanaan kebutuhan, yang kedua pengadaan sarana dan prasarana, yang ketiga yaitu penyaluran dan distribusi prasarana dan prasarana, terus yang keempat ada inventarisasi sarana dan prasarana. Oke, yang pertama yaitu analisa perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Analisa rencana kebutuhan merupakan salah satu mata rantai dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipisah-pisahkan hubungannya antara proses yang satu dengan proses yang lainnya. Analisa kebutuhan perencanaan ini terbagi menjadi 4 golongan, yaitu yang satu barang tidak bergerak, yang kedua barang bergerak, yang ketiga hewan, dan yang keempat adalah barang persediaan. Analisa kebutuhan sarana dan prasarana ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada analisa kebutuhan kualitatif. Apa itu kebutuhan kualitatif? Adalah salah satu rangkaian kegiatan pengelompokan keterangan-keterangan atau informasi tentang jenis kegiatan yang terdapat dalam suatu satuan atau unit organisasi tertentu. Yang kedua yaitu analisa kebutuhan kuantitatif. Apa itu analisa kebutuhan kuantitatif? Yaitu adalah analisa yang dilakukan dengan meneliti volume dan frekuensi kegiatan yang terdapat dalam suatu unit organisasi tertentu. Kemudian ada pengusulan sarana dan prasarana. Pengusulan sarana dan prasarana ini dibutuhkan oleh masing-masing unit organisasi yang didukung dengan data yang lengkap dan detail. Adapun alur-alur sarana dan prasarana ini dalam pengusulannya yaitu yang pertama ada usul kebutuhan alat dan sarana prasarana, yang kedua ada penyusunan rencana kebutuhan, yang ketiga ada penentuan rencana biaya, yang keempat ada penyusunan skala prioritas, dan yang terakhir ada pengajuan rencana kebutuhan Merkuri. Oke, yang kedua ada proses pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan menciptakan sesuatu yang semula berkurang atau belum ada menjadi tersedia. Tujuan dari pengadaan ini adalah untuk mendapatkan pembekalan atau material yang tepat, baik tepat mutu, tepat jumlah, tempat waktu, tempat sumber, tempat harga, tepat lokasi, maupun tepat peraturan. Adapun asas-asasnya yaitu satu asas kecepatan yaitu berhubungan dengan waktu, yang kedua ada asas ketepatan berhubungan dengan kuantitas volume, yang ketiga ada asas kebenaran berhubungan dengan sesuatu dengan aturan-aturan yang berlaku atau tidak, yang keempat ada asas pengamanan atau keutuhan barang. Adapun prinsip-prinsip dalam pengadaan yaitu satu prinsip efisiensi, yang kedua ada prinsip efektif, yang ketiga transparan, yang keempat prinsip terbuka, yang kelima prinsip bersaing, yang keenam prinsip adil atau tidak diskriminatif, dan yang terakhir ada prinsip akuntabel. Adapun cara pengadaan yaitu 1 pembuatan, 2 perbaikan, 3 daur ulang, 4 penukaran, 5 penyewaan atau mengontrak, 6 peminjaman, nomor 7 hibah, dan nomor 8 pembelian. Adapun sistem pengadaan yaitu dibedakan menjadi 3, yaitu 1 ada sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi adalah pengadaan pembekalan di mana kewenangan dalam pengadaan pembekalan bagi seluruh unit kerja dalam organisasi diberikan pada satu unit kerja tertentu. Yang kedua ada sistem desentralisasi, yaitu sistem pengadaan pembekalan di mana kewenangan pengadaan pembekalan diserahkan pada masing-masing unit kerja. Yang ketiga yaitu ada sistem campuran, merupakan sistem atau cara pengadaan perbekalan dengan mengombinasikan antara sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi. Kemudian yang ketiga ada penyaluran dan distribusi. Apa itu penyaluran? Penyaluran adalah proses pemindahan barang beserta hak dan tanggung jawabnya dari unit satu ke unit yang lain. Adapun asas-asas penyaluran yaitu 1 ada tepat waktu, kedua tepat jumlah, ketiga tepat mutu, dan yang keempat ekonomis. Kemudian yang kedua ada pengertian distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah aktivitas mendistribusikan atau mengirimkan barang dari jasa untuk menjangkau konsumen akhir. Untuk mendistribusikan barang diperlukan alat yang disebut dengan media transportasi.
Adapun jenisnya yaitu satu, media transportasi darat atau jalan raya, yaitu meliputi alat angkut seperti truk. Yang kedua yaitu ada transportasi relot atau kereta api. Dan yang ketiga ada air transportation, yaitu transportasi udara. Dan yang keempat ada transportasi melalui air. Oke, yang keempat yaitu ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi adalah suatu kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar, penyusunan atau penyaluran barang-barang milik negara atau daerah, serta melaporkan pemakaian barang kepada pejabat yang berwenang secara tertib dan teratur. Tujuan secara umum inventarisasi dilakukan dalam rangka usia penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Pelaksanaan inventarisasi yaitu satu, ada pencatatan, yaitu diperlukan buku dan kartu seperti satu, ada kartu inventarisasi barang, yang kedua ada kartu inventarisasi ruangan, yang ketiga buku inventaris, dan yang keempat ada buku induk inventarisasi. Yang kedua yaitu ada pelaporan. Pelaporan dipergunakan daftar, yaitu satu, ada buku inventaris dan rekap, yang kedua daftar mutasi barang dan rekap. Kemudian ada penggolongan barang milik daerah, yaitu satu, tanah, dua, peralatan dan mesin, yang ketiga ada gedung dan bangunan, yang keempat ada jalan, irigasi dan jaringan, yang kelima ada aset tetap lainnya, dan yang keenam ada konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian ada kodifikasi. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi adalah pemberian kode pada setiap barang inventaris milik pemerintah daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. Oke, sekian itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.